warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan IMI atau SD. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanin Imratul Fauzia dengan NIM terakhir 094 dan saya Nurul Fitasari dengan NIM terakhir 074. Selamat menyaksikan. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah sebuah sistem teknologi informasi yang didesain untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mengambil data guna memberikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan manajemen di lembaga pendidikan. Dengan menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan, para pengelola pendidikan dapat mengakses dan mengelola data secara efisien dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Kemudian, tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, membantu seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dengan memberikan informasi yang komprehensif tentang pendidikan di berbagai jenjang. Yang kedua, menyediakan wadah bagi partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten untuk mendorong upaya pendidikan. Yang ketiga, untuk akuntabilitas publik dengan memberikan informasi yang transparan mengenai kebijakan dan alokasi sumber daya untuk sektor pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang bidang teknologi informasi melalui berbagai program pelatihan. Dan tujuan yang terakhir, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi guru dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan lainnya. Kemudian, manfaat dari sistem informasi manajemen pendidikan yang pertama, dapat meningkatkan aksesibilitas data secara cepat dan akurat untuk pengguna tanpa memerlukan sistem informasi tambahan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan keterampilan dalam penggunaan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, dapat membantu dalam proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pendukung sistem informasi. Dan yang kelima, mengalokasikan investasi pada pengembangan sistem informasi. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Pendidikan MI atau SD. Yang pertama ada Sistem Informasi Kelembagaan Sekolah atau Madrasah, yang mana sistem ini mencakup tentang data sekolah atau madrasah yang terhubung dengan standar kode pengenalan Sistem Informasi Manajemen Sekolah dari Jaringan Pendidikan Nasional. Sistem informasi kelembagaan sekolah ini mencakup tentang profil sekolah, visi misi, fasilitas, program, berita atau artikel, kegiatan, agenda, setting program, database sekolah, anggota informasi siswa, forum, galeri foto, dan buku tamu. Yang kedua ada sistem informasi personalia. Sistem ini berisi tentang data guru dan karyawan yang akan digunakan untuk mengelola informasi penting seperti informasi pribadi, pangkat, jabatan, alamat, status kerja, jam kerja, pengalaman kerja, riwayat karir, riwayat pendidikan, tingkat kehadiran, informasi gaji, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sistem informasi sarana dan prasarana. Sistem ini berisi mengenai manajemen aset sekolah atau madrasah, mulai dari penomoran aset, lokasi aset, penggunaan aset, dan jumlah aset. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini berisi tentang data pembayaran siswa seperti SPP, biaya pengembangan, dan biaya lainnya. Data pembayaran akan ditampilkan dalam bentuk laporan sehingga memudahkan sekolah atau madrasah dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi seperti laporan siswa yang belum dan yang sudah melakukan pembayaran SPP, serta laporan-laporan yang berkenaan dengan gaji guru dan staf. Selanjutnya ada sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik mencakup kurikulum dan manajemen pembelajaran, penugasan guru, perencanaan pembelajaran, pengelolaan media pengajaran, dan partisipasi siswa dalam kegiatan PBM, memproses data soal, menyimpan soal, mengelola laporan hasil ujian, informasi nilai KTSP, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem e-learning, yang mana sistem e-learning ini meliputi proses pendidikan menggunakan sistem online maupun internet bagi siswa dan guru berupa modul sekolah, tanya jawab, kuis online maupun tugas-tugas. Sistem selanjutnya yaitu ada sistem informasi kesiswaan. Sistem informasi kesiswaan ini berisi tentang data penerimaan siswa baru atau PSB, biodata siswa, pencetakan kartu siswa, pengelolaan kedisiplinan, pengelolaan pembinaan kegiatan kesiswaan, beasiswa, kesehatan, data prestasi, perpindahan siswa atau mutasi,
pengelolaan kenaikan kelas siswa, sampai pengelolaan data alumni. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan berisi pengelolaan perpustakaan, pengelolaan buku, status keanggotaan dan peminjam, stok inventory, jurnal keluar masuk buku, laporan-laporan yang terdiri dari statistik peminjaman, statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan rekap pengembalian. Dan dari sini diharapkan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIM ini bisa membantu sekolah atau madrasah agar lebih mudah dalam mengimplementasikan teknologi informasi ke dalam manajemennya. Selanjutnya yaitu hubungan sistem informasi manajemen pendidikan MI atau SD dengan pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengumpulan data. Sistem informasi manajemen pendidikan atau SIM dapat menyajikan berbagai macam data dan informasi secara tepat waktu, akurat, dan relevan ketika diminta tentang situasi, tantangan, dan peluang di sektor pendidikan. Misalnya diminta menyediakan data tentang pendaftaran, absensi, kelulusan, ketidakhadiran, nilai akademik, kualifikasi guru, infrastruktur sekolah, dan lain sebagainya. Data ini merupakan bahan mentah yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk mengidentifikasi kesenjangan, memprioritaskan kebutuhan, mengalokasikan sumber daya, dan merancang kualitas dan kesetaraan pendidikan. Selanjutnya ada analisis data. SIM atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dapat memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti dengan memungkinkan analisis data, visualisasi, dan penyebarluasan. Analisis ini meliputi perkembangan siswa, evaluasi kinerja guru dan staf, efektivitas kurikulum, dan lain sebagainya. Misalnya, sistem informasi manajemen pendidikan dapat menghasilkan dashboard, laporan, peta, dan grafik yang dapat menyajikan data yang ramah pengguna dan mudah untuk difahami. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data. Sistem informasi manajemen pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan keefektivitasan pengambilan keputusan karena keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang akurat. Pengambilan keputusan berbasis data memungkinkan lembaga pendidikan untuk merancang strategi yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada monitoring proses pendidikan yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengawasi dan memantau berbagai aspek pendidikan secara real time. Kepala sekolah atau staf sekolah dapat juga memantau kinerja guru dan siswa sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu mendeteksi problem atau perubahan agar segera ditangani. Yang terakhir ada perencanaan dan pengembangan. Data dan hasil analisis sistem informasi manajemen pendidikan yang telah diperoleh dapat digunakan untuk merancang rencana dan program pendidikan yang lebih baik lagi. Hal ini meliputi tentang perencanaan kurikulum, pengembangan kinerja guru dan staf, alokasi sumber daya, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, hubungan sistem informasi manajemen pendidikan MI atau SD dapat berperan penting dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan, serta dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.